Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Munawwaroh dari kelas Ekonomi Syariah B semester 2, nomor induk mahasiswa 401210059. Pada kali ini saya akan menjelaskan pada bab pertemuan kedua, yaitu bab konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi merupakan kata yang berasal dari kata eko dan nomos. Eko yang berarti mengatur dan nomos yang berarti rumah tangga. Dalam konteks ini, ekonomi merupakan kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan atau rumah tangga. Sedangkan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang ada demi tercapainya falah atau kemuliaan dunia dan akhirat. Dalam pengelolaannya ini yang berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan ekonomi Islam sendiri yaitu yang pertama falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua yaitu hayat thayyibah atau baik dan terhormat. Dan yang terakhir yaitu maslahah al-ibad atau kesejahteraan hakiki. Dalam ekonomi Islam memiliki nilai-nilai seperti nilai adil, konsisten, jujur, transparan, dan lain-lain. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam Islam yaitu memenuhi kaidah fikih baik secara rukun, syarat, dan implementasinya. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu sejarah ekonomi Islam. Munculnya ekonomi Islam ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, yang saat itu kotanya masih kacau. Munculnya ekonomi Islam dimulai saat Nabi Muhammad berdagang secara jujur, yang beliaulah saat itu mempraktekkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an. Selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu perilaku konsumen dalam perspektif Islam. Konsumen secara konvensional adalah tindakan atau usaha manusia dalam memperoleh atau menggunakan barang dan jasa. Sedangkan dalam definisi perilaku konsumen menurut Islam yaitu usaha manusia dalam memperoleh dan menggunakan barang atau jasa yang mengutamakan etika mulai dari pemilihan barang sampai manfaat barang yang dikonsumsi tersebut. Selanjutnya yaitu pada bab kelima yaitu perilaku produsen dalam perspektif Islam. Produsen yang secara umum merupakan suatu badan perusahaan atau orang yang menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan dalam Islam yaitu suatu usaha menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan norma dan etika produsen muslim. Norma produsen muslim yaitu seperti menghindari sifat tamak dan rakus, tidak melampaui batas serta tidak berbuat zalim, kemudian memperhatikan produk apakah produk tersebut bermanfaat atau tidak, dan yang terakhir yaitu memproduksi barang yang halal. Sedangkan etika produsen yaitu seperti memperhatikan halal dan haramnya, tidak mementingkan keuntungan semata, diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak. Kemudian pada pertemuan keenam yaitu permintaan dan penawaran. Secara umum permintaan berarti kuantitas barang atau jasa lain yang orang lain bersedia untuk membelinya dalam berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya permintaan secara umum dengan muslim itu sama. Namun pada permintaan Islam harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti pemenuhan kebutuhan bukan keinginan belaka. Kemudian permintaan terhadap barang yang halal dan permintaan barang yang maslahah dan tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi. Sedangkan hukum permintaan sendiri yaitu apabila harga naik maka permintaan pun akan turun. Begitupun sebaliknya, jika suatu barang tersebut harganya turun maka permintaan pun akan naik. Selanjutnya itu penawaran. Penawaran secara umum merupakan kuantitas barang atau jasa yang orang lain bersedia untuk membelinya dalam berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu. Dalam Islam pun sama dengan penawaran secara umum. Namun dalam Islam itu harus memperhatikan prinsip-prinsipnya seperti barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Kemudian berlandaskan filosofi dan moralitas nilai Islam. Dan dalam memproduksi barang tidak boleh merusak alam. Sedangkan hukum penawaran itu sendiri yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka makin tinggi pula barang yang ditawarkan.
Begitupun sebaliknya, jika suatu harga barang tertentu itu turun, maka permintaan pun ikut turun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.